Pendapat ke-49 diambil dari Light Novel bab 144 sampai dengan 145. 4 hari telah berlalu. Setiap hari setelah bangun tidur, Jin makan sarapan dengan pria itu, berkeliaran di jalanan, kembali saat matahari terbenam, dan makan malam. Hari-hari tanpa beban membuatnya merasa seperti datang ke tempat liburan terpencil, bukan samil. Setiap kali dia berkeliaran di jalan-jalan atau tinggal di rumah bersama pria itu, tidak ada satupun percobaan pembunuhan. Hari-hari Jin sangat damai. Tempat tinggalnya adalah rumah kadet perantara. Para taruna di jalanan lebih buruk dari tuan tanahnya. Fakta bahwa dia kembali hidup-hidup dari rumah mengingatkan orang-orang di bawahnya bahwa Jin bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Tidak ada yang pergi untuk saya setelah hari pertama. Terasa sedikit aneh. Balik. Bersandar di pohon, Jin membolak-balik ensiklopedia tentang berbagai racun dan tanaman beracun dari perpustakaan Samil. Sebanyak pengunjung bisa meminjamnya, tidak memiliki banyak informasi di dalamnya. Namun, karena Jin tidak tahu banyak tentang racun, dia sangat tertarik. Sepasang mata yang bersembunyi di balik pohon di seberangnya memperhatikannya dengan seksama. Hei, dari semua orang di keluarga, dia sepertinya suka buku. Yona sangat sibuk mengawasi adiknya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sudah lama tidak melihatnya, Yona punya alasan sendiri untuk mengawasinya. Tingkat keterampilan Jin, dia harus mengidentifikasi itu untuk mengirim pembunuh ke levelnya. Dan berdasarkan pengamatannya, keterampilannya luar biasa untuk anak berusia 16 tahun. Tidak hanya orangnya yang spektakuler, tetapi kemampuannya untuk mendeteksi bahaya juga luar biasa. Seperti seorang veteran yang selamat dari kematian berkali-kali. Bahkan untuk seorang Rankandel, pengalaman sebanyak itu jarang terjadi. Biasanya, jika mereka tidak memaksakan diri di ambang kematian karena mereka adalah Rankandel, maka mengalami situasi hidup atau mati itu sulit. Dia akan mengatasi situasi itu setidaknya sekali atau 2 kali pada usia 16 tahun. Kehidupan seperti apa yang dijalani anak ini, seperti yang Yona katakan, Rankandel berdarah murni biasanya mengalami pengalaman serupa selama penaklukan pembawa bendera mereka. Namun, dia merasa bahwa si bungsu tidak hanya mengalaminya sekali atau 2 kali. Dia tidak salah. Faktanya, Jin telah mengatasi lebih banyak tantangan dan kesulitan daripada Rankandel lainnya. Meskipun Yona tidak mengetahuinya, Jin memiliki pengalaman dengan seseorang yang hidup hingga pertengahan 40-an, termasuk kehidupan masa lalunya. Dan karena dia lemah di kehidupan masa lalunya, dia harus menjalani lebih banyak hal dengan cara yang sulit. Sangat menarik, menengah atau menengah maju tidak akan cukup. Saya harus mengirim beberapa kelompok pembunuh tingkat lanjut. Hei, Yona terkikik ringan dan meninggalkan hutan. Jin melihat di mana dia terakhir. Dan kemudian dia berpikir sendiri. Sesuatu ada di sana lagi. Sudah berhari-hari sejak saya mulai merasakan ini. Sejak suara tepukan itu, saya pikir saya menjadi gila. Kamu, tidak bisakah kamu meninggalkan rumahku sekarang? Malam berikutnya, kadet perantara berbicara dengan suara lelah tepat setelah menyajikan makan malam. Apakah saya mungkin makan terlalu banyak atau mengganggu kehidupan sehari-hari kamu? Jin bertanya dengan mata melebar, dan pria itu menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Lalu mengapa? Pria itu menghela napas dalam-dalam. Aku menyerah mencoba membunuhmu. Awalnya saya pikir kamu adalah anak yang tak kenal takut. Seorang anak yang tumbuh sebagai keturunan klan yang hanya mengetahui sisi baik dunia. Sesuatu yang menyedihkan seperti itu. Dan aku sangat salah. Saya mengerti. Mereka saling tersenyum canggung. Tapi selama 4 hari, aku mencoba mencari celah. Saya tidak bisa mendapatkan satu kesempatan pun. 4 hari. Jadi saya akui, saya tidak pada level untuk membunuh kamu. Akan tepat bagiku untuk pergi setelah mendengar alasan itu. Tapi mengapa menyerah bahkan tanpa mencoba? Gagal dalam upaya pembunuhan terhadap pengunjung menyebabkan pengurangan. Biasanya, saya seharusnya menghabisi kamu pada akhir hari pertama. Tetapi kamu tidak menawarkan lowongan apapun. Dan aku akan dipromosikan juga. Apakah saya menunjukkan simpati? Jin berpikir sejenak, tapi kemudian hanya mengangkat bahu. Itu adalah 4 hari yang berarti bagi saya. Saya belajar banyak dengan tetap waspada selama ini. Saya harap kamu belajar sesuatu yang baru juga. Dan untuk sekali ini, pria itu tertawa terbahak-bahak. Kuhaha, aku tidak menyangka kamu akan menjawab seperti itu. Saya belajar banyak juga. Level skillku stagnan untuk beberapa saat, tapi pengalaman ini benar-benar merangsangku. Aku berterima kasih padamu. Pria itu menawarkan tangannya. Aku tidak mencoba membunuhmu di sini. Namun, setelah kamu meninggalkan rumah saya harap kamu keluar dari Samil dengan selamat. Jin meraih tangannya setelah merenung sebentar. Aku harap kamu menjadi asasin tanpa nama dan datang bekerja untukku suatu hari nanti. Aku tidak akan menanyakan namamu. Padahal, aku akan membalas keramahannya. Untuk pertama kalinya di rumah pria itu, Jin menikmati makanan yang enak.
Segera setelah itu, dia mengemasi tasnya dan pergi. Itu adalah malam yang gelap tanpa bulan atau bintang yang terlihat. Sekarang saya tidak merasa buruk tentang pergi ke penginapan. Bahkan di penginapan, serangga yang tidak berpengalaman tidak akan mengganggunya. Memikirkan hal ini, Jin mulai berjalan. Namun, bahkan tidak 5 langkah dari rumah, dia secara naluriah merasakan sesuatu dan melihat ke bawah kakinya. Hah, ini adalah perangkap yang digunakan untuk menangkap binatang besar. Jika seseorang menginjak bagian tengah, jebakan baja yang tajam akan mencengkeram pergelangan kakinya. Sekitar 30 dari mereka tersebar di jalan Jin. Saat melawan pembunuh, kamu harus menganggap mereka sebagai ilusionis atau penipu, tuan muda. Jika dia tidak memikirkan nasihat Garon Altemiro lagi, Jin pasti sudah terjebak oleh jebakan. Di atas, bersin, Jin menghunus barat mante dan melihat ke atap rumah. Seseorang memiliki kepala mereka mengintip dari samping. Kadet tingkat lanjut yang dikirim oleh Hyona. Kadet itu menggigit tabung panjang, bersiap untuk menembakkan panah beracun. Perangkap itu membuat fokus Jin sedikit goyah selama sepersekian detik sehingga anak panah itu benar-benar bisa mengenai sasarannya. Anak panah itu ditembakkan sebelum Bradamante bisa terhunus sepenuhnya. Untungnya, Jin bisa menangkisnya dengan pedang yang setengah terhunus. Namun, dia tidak bisa melawannya. Kadet kemudian menarik tali yang diikatkan ke semua jebakan. Puluhan perangkap beruang di halaman depan semuanya terbang menuju Jin. Mulut baja itu akan menggigit kulitnya dan menyuntikkan racunnya begitu menyentuhnya. Sialan, pemandangan itu menyerupai sekawanan buaya yang menyerbu ke arahnya. Dentang, Jin sepenuhnya menghunus Bradamante dan menangkis semua jebakan, mengayunkan pedang secepat yang dia bisa. Saat Bilah meninggalkan bayangan putih pucat, beberapa jebakan tetap berada di Bilah. Itulah tujuan Kadet. Jika pembunuhan itu gagal, Kadet itu berencana untuk menetralisir pedang Jin untuk mengulur waktu dan melarikan diri. Mereka sudah gagal segera setelah panah dibelokkan, jadi Kadet itu tidak berniat membunuh Jin dengan jebakan. Kadet berpikir bahwa Jin akan menyingkirkan jebakan di pedangnya terlebih dahulu daripada mengejar pelakunya. Mereka juga berharap pedang itu akan patah. Kamu keparat, namun tidak mungkin perangkap beruang akan menggores Bradamante. Pisau yang ditempa dari baja berusia 1000 tahun, dengan perangkap beruang yang menempel di pedangnya, Jin memilih untuk melompat ke atap. Bilahnya sekarang lebih mirip kelelawar daripada pedang. Jin melemparkan tongkat logam ke arah Kadet. Bradamante mengeluarkan suara dering saat melakukan perjalanan di udara. Karena jebakan, bilahnya tidak bisa memotong apapun. Namun, tongkat besar itu mengenai paha Taruna dan kemudian jatuh ke tanah. Dentang, Jin melompat dari atap tanah liat dan ke Kadet yang kehilangan keseimbangan. Kena kau, keduanya terjerat bersama dan jatuh di atap. Jin segera naik ke atas Kadet dan membungkus tinjunya dengan aura, siap untuk menyerang wajah lawannya. Saya akui gagal. Kadet itu berteriak dengan suara panik. Apa? Saya mengakui kegagalan, kawan. Jadi tolong berhenti. Kamu telah menang. Maukah kamu berhenti di posisiku? Aku tidak akan membunuhmu. Terima status Kadet kamu. Ratakan. Jin memukul Kadet itu, dan hidung serta tulang pipi mereka rata. Darah berceceran di mana-mana, namun Jin tidak berhenti sampai Kadet itu pingsan. Betapa berantakannya begitu aku pergi. Dia sembarangan membersihkan darah dari tinjunya. Ada 6 jebakan yang menggigit pedangnya, jadi dia tidak bisa menggunakannya sebelum dia menyingkirkannya. Aku harus menyingkirkan ini. Saya akan membutuhkan setidaknya 3 menit. Jin menghentikan tangannya yang menjulur ke arah jebakan dan melihat sekeliling. Mereka berada di atap, jadi tidak ada tempat untuk menyembunyikan mayatnya. Ada juga banyak ruang lain bagi orang lain untuk menyembunyikan diri di atap yang berdekatan. Pertama, saya harus pindah ke tempat yang aman. Karena orang ini memasang perangkap itu, mereka tahu aku akan meninggalkan rumah hari ini. Jin menyimpulkan bahwa Kadet tingkat lanjut pasti mendengar percakapannya dengan Kadet menengah. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan pergi setelah makan malam, dan Kadet tingkat lanjut memilih untuk mencoba pembunuhan itu. Orang itu tidak menusukku dari belakang, apalagi beberapa petinggi memerintahkannya atau semacamnya. Atau mungkin, setelah mengevaluasi tingkat keahlianku, seseorang memerintahkan untuk memburuku. Tepat seperti yang dia pikirkan, astaga, panah terbang ke arahnya dari kedua sisi. Dan seperti yang diharapkan, itu adalah panah berujung racun. Jin hampir tidak bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa memperkirakan sumbernya karena lebih banyak anak panah terbang ke arahnya. Panah terus menghujani dia, dan dia bahkan tidak bisa menyimpulkan berapa banyak orang yang menembak. Dia harus turun ke tanah. Dia membutuhkan setidaknya dinding bangunan untuk memblokir panah yang datang dari satu arah. Sial, aku merasa ada sesuatu yang menungguku di tanah. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak ingin berubah menjadi landak, dia harus turun ke tanah. Jin mengertakkan gigi dan melompat dari atap. Yuna tersenyum, puas. Hehe, menderita sedikit,
adik bungsu. Setelah dikejar seperti ini selama seminggu, kamu akan membangunkan mata pikiran kamu. Ini sudah setengah terbuka. Jika kamu tidak bertahan hidup, dan akhirnya mati, itu akan sedikit menyedihkan. Tapi mau bagaimana lagi? Yona menyenandungkan nada saat Jin berlari pergi. Dia benar-benar berharap Jin tumbuh lebih kuat. Pengejaran para pembunuh berlanjut sepanjang malam hingga pagi hari. Seperti yang dikatakan Jin sendiri, pembunuh tingkat lanjut pertama, yang meniupkan panah beracun ke arahnya, hanyalah permulaan. Tepat setelah Jin melompat dari atap, jalanan dipenuhi asap beracun. Visinya dirusak oleh gas, Jin tersesat di gang-gang. Setiap kali dia berhenti untuk mengatur napas, sebilah pedang akan terbang melewati wajahnya. Serangkaian panah lain mengikutinya saat dia melarikan diri dari gang. Membelokkan dan menghindari semua proyektil, Jin mengira dia sudah mati ketika 3 taruna maju menyergapnya dari selokan. Tidak hanya itu, ketika dia akhirnya menemukan penginapan, begitu dia membuka pintu, asap mulai keluar. Dan melalui kabut, belati terbang keluar. Itu cukup mengejutkan bagi Jin, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang asap yang dia hirup setengah napas. Bajingan gila ini, Jin melarikan diri ke hutan tempat dia sebelumnya membaca bukunya. Terlalu, dia meludahkan campuran air liur dan darah sebelum menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena tubuhnya, dia akan menderita demam dan meludahkan gumpalan darah menjadi ludah merah. Meskipun ini sedikit terorganisir, itu terlalu terorganisir. Saya tidak tahu siapa yang mengirim semua orang ini, tapi saya akan menemukan mereka dan menghajar mereka. Sambil menggertakkan giginya, Jin mengepalkan tinjunya. Matanya menyala dengan semangat juang. Di ujung hutan, matahari mulai terbit. Namun, Jin tidak bisa memastikan apakah pengejaran berhenti di pagi hari. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan jubahnya sobek dan sobek di mana-mana seperti kain tua. Meski begitu, dia terkejut bahwa dia tidak memiliki satu goresan pun di kulitnya. Setelah menghabiskan 5 menit menjelajahi daerah itu, Jin bersandar di pohon. Dia tidak pernah bisa bermimpi mengetahui bahwa Yona berada di atas pohon itu. Hei, kamu yang terbaik. Tutup. Yona menjatuhkan selembar kertas dan menyembunyikan dirinya. Apa ini? Jin secara naluriah menangkap kertas itu dari udara. Waktu bermain dilanjutkan di malam hari. Pada saat itu, Jin berada di batas kemampuannya. Dia akan menebang pohon itu. Hampir tidak menahan amarahnya, Jin terkekeh. Haha, saya pikir itu akan menjadi yang terbaik dari algojo terbaik Nameless, tapi itu hanya Elder Sister Yona. Nah, itu sedikit lebih baik. Jika saya selamat dari serangan ini, saya bisa lebih jujur dan belak-belakan meminta penangkal 1000 racun. Karena Yona sendiri yang mengirim pesan, Jin santai untuk sore itu. Setelah mengunci pintu penginapan dan tidur siang, rasa lelah itu hilang. Sejumlah kecil asap beracun dibersihkan. Semuanya meninggalkan sistemnya saat dia bernafas selama tidurnya. Ini tidak akan pernah terjadi jika racunnya berasal dari Nameless Assassin yang lebih terlatih. Sekarang aku memikirkannya, kakak Anda menerima penawar 1000 racun karena dia menghibur kakak Yona untuk sementara waktu. Ya, mereka bermain sedikit berbeda, meskipun Anda dengan sangat kesal mendekati Yona saat itu. Ia mengincar hati Yona yang memiliki kepribadian unik dan sering menghadapi kesepian. Awalnya, Yona tidak terlalu percaya padanya. Namun perlahan dan pasti, hatinya terbuka, dan Anda mendapatkan ramuan itu. Aku sangat mencintaimu begitu lama, dan kamu tidak akan melakukan apapun untukku. Anda memperoleh ramuan itu dengan memaksa Yona untuk merasa menyesal. Setelah akuisisi, dia menjauhkan diri dari Yona, mengatakan bahwa dia tidak bisa menghadapi kepribadiannya. Setiap saudara tahu itu. Depresi Elder Sister Yona di rumah utama memiliki banyak alasan, tetapi bekas luka dan memarnya dari Elder Sister Anda tidak kecil. Bahkan aku tahu di usia yang begitu muda. Tentu saja, Jin tidak berniat mempermainkan Yona untuk mencapai tujuannya. Sebelum masuk ke kamarnya, dia cepat-cepat membasuh wajahnya dengan air yang dia kumpulkan di mangkuk. Dia mengikat poninya agar tidak menggantung. Kemudian, dia dengan buruk menjahit lubang di jubahnya dan memeriksa peralatannya. Ini akan dimulai segera setelah saya membuka pintu. Jika saya membukanya tanpa peduli, itu akan menjadi seperti sarang lebah. Apakah itu karena dia sudah mengalaminya malam sebelumnya? Dia merasa seperti dia bisa menguasai pembunuh yang lebih terampil. Dia terbiasa dengan seluruh kota yang mengejar kepalanya. Tapi aku tidak akan membuang waktu seperti kemarin. Bersyukurlah bahwa saya hanya menggunakan pedang saya, kamu taruna. Jin berpikir bahwa dia bisa melawan sebanyak mungkin taruna jika dia menggunakan sihir atau energi spiritual. Dia cacat selama ini. Trea, astaga, seperti yang diharapkan, begitu pintu terbuka, jebakan yang dipasang di depan pintu diaktifkan. Anak panah beracun terbang ke arah Jin. Dia pindah dari ambang pintu. Setelah menduga gerakan Jin, para pembunuh di lorong menahan napas untuk menyembunyikan lokasi mereka. Aku tidak berniat kehilangan kecepatanmu hari ini. Ledakan! Jin membungkus kenop pedangnya dengan aura dan merobohkan pintu. Pintu kayu tipis itu pecah, dan sebuah lubang yang cukup besar untuk dilewati seorang pria terbentuk. Aku menyelamatkanmu kemarin, tapi mulai sekarang, kamu mempertaruhkan anggota tubuhmu mencoba membunuhku. Dengan sepenuh hati, dia membiarkan dirinya dikejar karena dia tidak ingin membunuh taruna. Meskipun dia menunjukkan
menunjukkan belas kasihan pada malam. Sebelumnya, mereka telah mendorong Jin ke tepi. Apakah mereka taruna atau pindah atas perintah? Bagaimanapun, mereka mencoba membunuhnya. Memotong, Jin melesat keluar dari lubang dan dengan ringan memotong pinggang seorang kadet. Sebelum dia bisa mendengar teriakan, Jin memutar bilahnya untuk memperdalam lukanya. Jika kamu tidak segera menemukan dokter, kamu akan selesai. Taruna lainnya mengepung Jin dan mulai melemparkan proyektil tajam. Membelokkannya akan mudah, tetapi yang paling mengancam di gerombolan itu adalah kaitnya. Kait mengerikan ini dibuat dengan cakar elang yang dijalin bersama, menempel pada apapun yang disentuhnya dan tidak pernah dilepaskan. Dan kekuatan ketegangannya berada di luar grafik. Itu tidak pecah pada ayunan pedang yang diselimuti aura biru. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa diperlakukan seperti binatang buas. Pada awalnya, karena tidak mudah pecah, Jin tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah penyebab utama lubang di jubahnya. Namun, dia tidak berencana untuk jatuh untuk itu 2 kali. Sesuatu yang bisa aku tusuk dan tarik. Kenapa aku berpikir untuk mengayunkannya saja? Memikirkan menusuk sesuatu yang terbang dengan kecepatan panah bukanlah hal yang umum. Jin mulai dengan ringan menusuk setiap grapple seperti pukulan cepat, dan para taruna menjilat bibir mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki skill pedang atau kemampuan fisik seperti Jin. Grapple yang dipantulkan dengan rahang terbuka terbang menuju taruna. Jeritan memekakkan telinga bergema. Lorong kecil itu kemudian dipenuhi darah dan potongan daging. Jin berjalan terus dan melewati para taruna untuk menuju ke lantai pertama. Mereka sedikit lebih buruk daripada orang-orang dari kemarin. Mungkin mencoba untuk mendapatkan keangkuhan atau sesuatu. Yang di lantai pertama mungkin adalah yang spesial di antara para taruna. Para kadet terbaik yang berjarak 1 atau 2 langkah dari Nameless Manor. Seperti yang diharapkan Jin, para pembunuh yang ditempatkan di lantai pertama dan di luar penginapan sangat berbakat. Saya seharusnya tidak pernah bergerak dalam lintasan yang mereka inginkan. Aku akan kalah jika melakukannya. Dimanapun serangan itu masuk, aku tidak boleh menghindarinya. Daripada dikejar, buat dia dikejar. Jin menduga bahwa para pembunuh akan bertindak berdasarkan prinsip itu. Jika saya menghancurkan semua yang ada di jalan saya, mereka secara alami akan mengikuti saya. Karena mereka memperlakukan saya seperti binatang raksasa, saya akan membalas budi. Memotong, menabrak, begitu dia tiba di lantai pertama, dia menembakkan sabit pedang kemana-mana seperti orang gila dan melibas lantai pertama. Setiap tiang atau tembok yang dia temui, dia menerobosnya. Tentu saja, ini melalui semua proyektil, tapi itu lebih baik dari hari sebelumnya. Setelah tertangkap dalam sabit pisau, kepala akan hilang. Tidak ada yang terkejut. Jika dia kabur dari penginapan, maka pasukan di atap akan menembaknya. Pemimpin skuadron mengisyaratkan pikirannya, tetapi bahkan 10 detik kemudian, prediksinya terbukti salah. Segera setelah Jin keluar dari tembok penginapan, rencananya adalah membuldoser apapun yang terlihat, termasuk tempat tinggal taruna dan toko-toko kecil. Rumahku. Pasukan pembunuh Jin tidak dapat mengetahui situasinya, dan para taruna pemula menderita kerusakan besar di properti mereka. Mereka menyerangnya terlebih dahulu sebagai sebuah organisasi. Bukan hanya upaya pembunuhan seorang kadet, tetapi aksi terencana dengan melibatkan puluhan orang. Dan menurut Jin itu terlalu berlebihan. Apakah taruna ini tangguh atau akankah aura saya terkuras? Atau akankah pemimpin Nameless mengambil tindakan? Mari kita lihat apa yang terjadi, Elder Sister Yona. Setiap kali rumah bata lain runtuh, senyum Jin tumbuh. Jin perlahan merasa lelah. Aura pada Bradamante menjadi jauh lebih redup, dan tubuhnya terasa berat seperti baja. Jadi, setelah pengejaran selesai, dia bersembunyi di sebuah restoran dan mengatur napas. Sial, sepertinya pemimpin itu lebih menyukai kakak Yona daripada yang kukira. Pada titik ini, Jin berpikir bahwa pemimpin atau salah satu algojo terbaik akan datang untuknya. Kemudian, dia bisa menggunakan hadiah Kui Kantel dan mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Namun, Yona lah yang mengirim para taruna untuk mengejarnya. Pemimpin Nameless akan menghormati semua keputusan Yona. Bahkan menyebabkan keributan sebanyak ini, Yona hanya akan menulis refleksi diri 100 halaman dan tidak menghadapi hukuman lain. Mengetahui fakta ini, Jin akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Pada tingkat ini, taruna akan mengetahui bahwa aura saya lemah, mengatupkan gigi mereka, dan kemudian memberikan semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menggunakan sihir atau energi spiritual? Menggunakan hadiah Miss Kui Kantel sekarang terlalu dini dan memalukan. Setelah berpikir sejenak, mata Jin terbakar amarah. Hei, kalian bersembunyi di sana. Keluar, sebelum aku menurunkanmu dari langit-langit. Melihat bahwa kamu dapat menyembunyikan langkah kakimu. Sepertinya bukan kalian yang keluar untuk membunuhku. Jika kamu pergi, aku akan membiarkanmu hidup. Saat berikutnya, Jin bertemu dengan wajah yang tidak terduga. Apa? Kenapa kalian keluar dari sana? Yang di belakang pilar adalah Dante dan Beradin, yang menggaruk-garuk kepala.